Kita lanjutkan. Sehingga kita mesti belajar antropologi Al-Quran. Mushaf yang disusun ini, apakah seperti itu yang dimaksudkan Allah dan Rasulnya, petunjuk sepenuhnya, atau itu merupakan karya manusia? Mushaf karya Tuhan atau karya manusia? Sayyidina Umar usul dikumpulin Al-Quran nih, yang hafal sudah pada mati dalam perang Harbur Riddah, ya kan gitu. Tulisannya di pelepah korma sudah pada rusak, ya, di kulit-kulit pada dimakan rayap, di batu-batu sudah berceceran. Abu Bakar setuju nggak? Enggak. Alasannya apa? Karena Rasul tidak menyuruh. Terus digencar tiap saat Abu Bakar. Jadi mengumpulkan mushaf itu idenya siapa? Idenya siapa? Sayyidina Umar. Bukan Abu Bakar, bukan. Bukan Nabi, bukan. Kalau begitu karyanya siapa mushafnya? Ya, terus ketika dikumpulkan pada sahabat namanya Hafsah, yang tulisnya itu setelah dikumpulkan semuanya, terus semua tulisan Al-Quran, baik di batu, di pelepah korma, di apalagi, di kulit-kulit, dimusnahkan, dibakar semuanya, diseragamkan. Sayyidina Umar. Sampai sekarang kita tidak punya artefak. Betul nggak? Itu kan seperti itu terjadinya. Kemudian sejarah turun Al-Quran secara berurutan nggak ada, kita nggak berjejak. Asbabun nuzul juga sangat miskin sekali, nggak ada. Artefaknya aja tulisan asli mana nggak ada, itu udah salinan. Ya kenapa dibakar? Salahnya. Kemudian ketika Al-Quran dibakar, kertasnya setebal-tebal ini, 1 senti tebelnya, kulit 1 senti. Jadi kalau satu Quran tuh kira-kira berapa ruangan ini? Berapa meter kubik tuh? Dan tulisan pasti tulisannya besar-besar kan? Dan tebal-tebal. Jadi berapa truk tuh kulitnya tuh? Di seluruh kota dimusnahkan semuanya. Nanti kita kan kecewa jadinya. Ya udahlah begitu. Persoalan seperti itu. Kemudian juga Al-Quran ceritanya bahwa setiap bulan puasa Jibril datang. Ini ayat ini taruhnya di surat ini. Suratnya nomor sekian. Ayatnya ini, ayat ini nanti yang surat pendek-pendek dikumpulin surat pendek-pendek, yang panjang dengan surat yang panjang-panjang. Begitu ceritanya. Rutin malaikat Jibril gitu. Atau itu ide para pengumpul Quran aja. Saya mengatakan suatu ketika ada seorang berperang sahabat bingung gitu menghadap Sayyidina Umar. Bunyinya itu ayatnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya Umar, ini ayat ini di mana ditaruhnya? Selewat. Kata Umar, kalau andai kan ayat itu terdiri dari 3 ayat, masukkan aja di juz amma lah, sependek. Tapi ntar dulu katanya. Taruh aja di akhir surat At-Taubah. Kita begitu. Jadi siapa yang menyusun Al-Quran ini? Saya bertanya. Ya masalah jadinya kan. Itulah kita antropologinya. Jadi artinya bahwa kita harus tolong dong dalam beragama. Jangan ngotot bahwa itu cuma sudah pasti benar. Betul nggak?
Kita sama-sama tidak tahunya kok. Sholat saja bermacam-macam kok. Ada yang sedekah, ada yang tidak, ada yang digoyang-goyang, ada yang tidak, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Siapa yang berani bersumpah? Aku melihat Nabi sholatnya begini. Sok aku. Berarti kan tidak ada yang pernah melihat secara langsung. Semuanya itu kan di abad kedua. Katanya. Saksi mata, eyewitness, nggak ada yang jelas. Bagaimana sholatnya Nabi. Ini yang digoyang-goyang, bilang Nabi goyang-goyang. Yang sedekah bilang Nabi sedekah. Yang tidak sedekah bilangnya Nabi sedekah. Yang kunut katanya Nabi kunut. Yang membid'ahkan kunut, Nabi tidak berkunut. Ada nggak yang berani bersumpah? Aku melihat Nabi sholatnya begini, kan nggak ada. Kok sama-sama tidak tahunya kok bertengkar sih? Yang pada beli pahamnya juga tukaran keding kah? Dan biasanya karena sama-sama tidak tahunya itulah orang bertengkar. Kalau memang ada orang yang tahu ditinggal pergi apa namanya mulus dah. Nah iya. Jadi tidak mustahil sejarah yang kita belajar ini terjadi manipulasi. Artinya meluruskan sejarah itu belum pernah dilakukan dan tidak mudah. Mudah nggak meluruskan sejarah G30 PKS PKI? Sulit nggak? Bermasalah nggak? Iya. Siapa yang berani? Itu persoalannya. Jadi makanya ginilah dalam beragama. Jangan ngotot tuh. Yakin lu paling benar sendiri. Ya udah aja. Rendah hati saja. Ya Allah, mudah-mudahan ibadah sholatku diterima lah. Saya nggak tahu Nabi sholatnya bagaimana. Karena tidak ada catatan, tidak ada transkrip, tidak ada prasasti, tidak ada artefak yang menjelaskannya kok. Katanya. Dan hadis juga dikumpulkan kan abad kedua setelah Nabi meninggal dunia. Nabi kan dulu melarang. Betul nggak? Al-Quran tulis, ucapanku jangan kau tulis. Saya meninggal dunia, sampai zaman Khulafaur Rasyidin, sampai Daulah Umayyah. Nah ketika masuk Daulah Abbasiyah, muncullah Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud dan sebagainya, mengumpulkan hadis itu yang katanya. Saya mati sekarang, 200 kemudian orang mencari berita, Buya tuh kalau makan gimana caranya, duduknya bagaimana, kalau kencing bagaimana, ngunyahnya bagaimana, tidurnya bagaimana. Setelah tahun, udah sekarang gak usah ngomong 2 tahun dah. Kamu masih ingat gak pengajian kemarin? Masih ingat gak? Ini persoalan. Ini sudah ratusan tahun. Kemudian lagi yang jadi masalah. Waktu itu Hammurabi, zamannya Mesopotamia, zamannya Babilonia, itu ada catatannya, ada tulisannya, ada buku sucinya ada. Tapi dalam peradaban Islam nggak ada, apal-apalan semua. Nah itu jadi persoalan. Jadi seharusnya orang Islam nih nggak usah bertengkar dong. Bilang saja kami sama-sama tidak tahu lah. Jangan ngotot-ngotot nyalain orang lain. Ya, kira-kira enak gak begini? Kita sama-sama tidak tahunya. Aku juga belum pernah melihat Kanjeng Nabi. Engkau juga nggak pernah melihatnya kok. Kayak apa orangnya? Iya, ini mah. Nah itu kira-kira semacam itu. Nanti karena bagaimanapun yang kita pahami Islam itu, yang membawa Islam siapa? Dia itulah yang tadi kita bicarakan itu, melalui alladzi ja'a bihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Dia yang diberi mandat oleh Allah untuk menyampaikan agama Islam ini. Akan seperti itu. Nah, lalu pada akhirnya siapa? Nah, jadi pada akhirnya kita mengenali Islam itu ya sampai sekarang Nabi juga tidak pernah mendefinisikan. Nabi juga Al-Quran tidak pernah menafsirkan kok. Punten, nggak ada tafsir Nabi itu. Iya. Iya tafsir ya tabiin ya, sahabat ya
Abdullah bin Abbas sebaiknya hanya beberapa ayat saja. Nah, jadi ya ketika para mufassirin itu menafsirkan Al-Quran, itu jangan dikiranya sudah demokrasi seperti di Amerika, yang enggak dong. Dikontrol oleh raja, jangan sampai tafsirnya bikin gaduh nantinya. Jadi ada pengarahan sesuai dengan yang kira-kira mendukung kekuasaan. Begitu ada mufassir yang ngorek-ngorek Al-Quran yang bertentangan dengan kepentingan kerajaan, dipersulit. Ya, para warok itu pedagang kertas, toko kertasnya tuh, itu langsung dipanggil raja. Jangan, kalau si Pulan-Pulan beli kertas jangan dikasih, nggak boleh. Kenapa? Karena tafsirnya sekapa dewek. Jadi artinya mufassir itu diarahkan oleh raja. Nah, ketika saya menyalahkan mufassir, kok geger sih? Gimana lagi? Memangnya mufassir tidak boleh salah? Atau malaikat gitu?